Tindakannya tidak lepas dari mata Ezra, mengingatkan dirinya akan menghukumnya malam ini. Kina. Meskipun hanya memanggil namanya, Kina merasa hawa dingin naik dari telapak kakinya. Kenapa? Dia tersenyum kaku dan berusaha tetap tenang. Makan malam sudah selesai, mari jelaskan kejadian tadi siang. Dia sengaja memperlambat bicaranya dan berkata dengan berbahaya. Kina ketakutan hingga gagap, itu, aku bisa jelaskan, sekalipun seseorang dijatuhkan hukuman mati, sebelum kematian juga diberikan satu kesempatan untuk menjelaskan. Dia pura-pura merenung sebentar, lalu berkata dengan nada enggan, baiklah, ku beri kamu kesempatan untuk bersihkan diri dari dosa, tetapi percuma kalau kamu berbohong di depanku. Kalau ada pernyataan yang salah, hukuman akan digandakan. Kalau begitu bisakah singkirkan tanganmu dulu? Telapak tangannya yang besar berada di pinggulnya, yang membuatnya sangat tertekan. Ezra memukul pantatnya, kemudian duduk di sofa, menekan Kina duduk di pangkuannya. Katakanlah, setelah amarahnya hilang, dia tidak ingin menghukumnya lagi. Tetapi Kina terus ingat dirinya akan menghukumnya, kalau begitu. Dia akan mengabulkannya, namun mengganti cara hukuman. Aku tidak bermaksud tidak menjawab teleponmu, saat itu situasinya berbahaya. Kina mengingat kejadian di toilet siang tadi dan masih merasa takut. Bahaya gimana? Tanya dia mengerutkan kening. Merasa Kina sedikit lebay, ke toilet bisa seberbahaya apa? Toilet di lantai kita belanja penuh, karena buru-buru, aku turun ke toilet lantai di bawah. Ada tanda di kamar mandi, yang bertuliskan sedang diperbaiki atau semacamnya. Tetapi aku sudah tidak tahan dan tidak peduli begitu banyak. Setelah selesai, aku baru saja ingin buka pintu, sudah mendengar seorang wanita berbicara di telepon menggunakan bahasa Jerman. Mengatakan, transaksi, narkoba, aku sedikit takut, tidak berani keluar. Karena dia sudah membuka pintu toilet, dan belum sempat keluar, pintu toilet terbuka setengah, perhatian wanita itu tertuju pada telepon, sama sekali tidak menyadari ada orang lain. Kina tidak bisa pergi, hanya bisa bersembunyi di toilet, ingin mengirim pesan minta tolong pada Ezra. Kebetulan teleponnya berdering, membuatnya ketakutan hingga segera mematikannya. Sampai wanita itu selesai berbicara di telepon dan meninggalkan kamar mandi selama beberapa menit, dia baru berani keluar dari sana. Selanjutnya, Kina memberitahunya informasi penting yang dia dengar. Semakin dia mendengarnya, semakin jelek wajah Ezra, seakan hampir bisa meneteskan tinta. Terlihat jelas Kina tidak berbohong, tetapi dia tidak bisa memastikan apakah orang itu gembong narkoba atau bukan. Kalau benar iya, tidak ada seorang pun dari pengedar narkoba tidak kejam, kalau mereka mengetahui Kina tidak hati-hati mendengar rahasia ini. Memikirkan situasi saat itu, dia ketakutan hingga mengucurkan keringat dingin. Dengan tenang menyesuaikan postur duduk Kina di pangkuannya, dan detik berikutnya, piak, sebuah telapak tangan besar mendarat di pinggulnya tanpa ampun. Wah, Kina berteriak kesakitan. Kalau bukan dirinya menekan Kina, Kina pasti sudah melompat kesakitan. Dasar sialan kamu Ezra, sudah kujelaskan, kenapa masih pukul aku. Dia menyentuh pantatnya yang sakit dan berkata dengan marah. Aku hanya beri kamu kesempatan untuk menjelaskan, tidak berjanji batalkan hukuman. Dia masih memasang wajah cemberut dan berkata dengan dingin. Memikirkan Kina menempatkan diri sendiri dan bayinya dalam bahaya, dia memiliki keinginan untuk menekannya di pangkuan dan memberinya pukulan keras. Hei, aku tidak ada usaha setidaknya ada derita, seharusnya bisa diampuni, kenapa masih hukum aku, Ezra aku tidak suka kamu lagi. Kina merasa dirinya dirugikan. Mengambil risiko membantunya menguping informasi penting ini, ya sudah kalau tidak berterima kasih, malah balas dendam. Apa yang kamu katakan? Dia menepuk pinggulnya lagi, kalimat terakhir, katakan lagi. Ezra aku tidak ingin. Kina ketakutan sehingga terdiam, menutup mulutnya dengan kedua tangan, dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak dengar dengan jelas, katakan sekali lagi. Dia menyeringai berbahaya.
Katakan sekali lagi. Tidak diragukan lagi, ini seperti mencabut rambut dari kepala singa. Kina segera mengaku salah dan mengucapkan kata-kata yang menyanjung. Kubilang Ezra ganteng, baik, aku suka sekali, paling suka kamu. Sepertinya aku baru saja dengar tidak akan suka aku lagi. Tidak, kamu pasti salah dengar, kamu pria pertama yang kusukai, pria yang paling kusukai. Dia berusaha keras untuk mengatakan hal-hal baik. Sangat suka itu seberapa suka? Tanyanya. Sangat-sangat suka, bahkan jika kamu sudah tua, tidak bisa jalan, aku akan dorong kursi roda menemanimu melihat matahari terbit dan terbenam. Hati Ezra melembut, wajahnya yang tegang perlahan tenang, namun detik berikutnya, ujung telinganya mendengar Kina membenamkan wajah di depan wajahnya, bergumam ketika menuruni bukit, tinggal, swoosh, lepaskan pegangan, setelah itu, menutupi mulutnya terkikik di lengannya. Sudut bibirnya berkedut, dan bertanya dengan nada muram, Kina, kamu ingin bunuh suamimu? Kina menatapnya dengan tatapan kosong. Bawa aku lihat matahari terbit dan terbenam, kemudian ketika turun bukit lepaskan aku, swoosh. Dia mengulangi apa yang ia katakan. Kina tampak tercengang dan ketakutan. Dia, kenapa tahu? Hukuman ditambah. Dia menggertakkan gigi mengatakan ini, tunggu. Bagaimana kalau aku yang tua dan tidak bisa jalan, kamu dorong kursi rodaku bawa aku ke taman setiap hari, biarkan aku lihat kamu menari dengan wanita tua lainnya. Kemudian aku cemburu, dengan begitu tujuan hukumanmu tercapai. Dia buru-buru berkata meminta ampun. Puff, Ezra geli dengan kata-katanya yang unik. Dasar gadis nakal. Hehe, kamu sudah tertawa, jangan marah lagi, jangan hukum aku lagi, oke? Dia memukul bahunya dan meremas lengannya dengan kedua tangannya, seperti anak anjing. Sebenarnya, bukan tidak mungkin minta aku batalkan hukuman. Dia berdeham, meliriknya untuk melihat apakah dia sadar akan hal itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Kina segera bertanya dengan waspada ketika melihat ekspresinya yang berbahaya. Ingin. Dia menganggukkan kepala. Kina tertegun sejenak, setelah menyadarinya, wajahnya yang cantik langsung memerah. Ada dasar bajingan, sengaja memutarbalikkan kata-katanya, membuatnya seolah-olah mengundangnya. Bukan itu maksudku, jangan memutarbalikkan kata-kataku. Kina memukul dadanya dan menyangkal dengan wajah merah. Tetapi itu maksudku. Ezra memegang wajahnya dengan telapak tangannya yang besar, menundukkan kepalanya dan mencium lehernya yang putih dan lembut. Kamu jangan sembarangan. Seluruh tubuh Kina mati rasa, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan memperingatkan. Kalau begitu mari kita bicara bagaimana menghukummu dan berapa banyak hukuman yang harus diberikan. Bibirnya lepas lehernya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Kina berkata dengan marah, Erza, dasar kau, papaksa. Kenapa lupa kata-katanya, papaksa apa? Ada senyum liar di bibirnya. Dia memalingkan wajahnya ke satu sisi dan tidak menjawabnya. Ezra sengaja terdiam selama beberapa detik, kemudian tersenyum sedikit kejam, dan berkata, aku pikir pukul 99 kali, yang artinya tahan lama, dengan begitu kamu bisa memiliki ingatan yang tahan lama. 99. Kina menggigil dan tidak berani meragukan kata-katanya, karena dia tahu Ezra akan melakukannya. Kamu akan membunuhku. Dia menatapnya dengan mata menyedihkan, mencoba membangkitkan rasa kasihannya. Jangan takut, tidak akan. Dia menghiburnya dengan suara lembut dan lanjut berkata, sudah kupikirkan. Sekali pukul 99 kali, kamu pasti tidak tahan, jadi kuputuskan untuk pukul secara bertahap. Kina tercengang. Dia ingin siksa aku untuk waktu yang lama, dasar pria iblis. Bagaimana kalau kita ganti hukuman? Kina mengambil inisiatif memasukkan dirinya ke mulut harimau. Dipukuli atau disiksa dengan manis. Dia lebih baik memilih pilihan yang terakhir. Kamu yakin? Aku pikir permintaanku sedikit kasar untukmu,
kamu belum tentu akan menyetujuinya. Kata Ezra pura-pura berpikir demi kebaikannya. Takut dia ingkar janji, Kina mengangguk dan berkata, setuju, sangat-sangat setuju. Tidak peduli seberapa lancang dirinya, tetap akan mengontrol diri, tidak sampai melukai dirinya dan bayinya, meskipun dia akan sangat lelah. Dia menyentuh dagunya dan berpikir sejenak, membuat Kina gemetar. Setelah beberapa saat, berkata dengan nada putus asa, aku ingin hukum kamu, tetapi aku baru sadar aku tidak hanya harus bekerja keras untuk puaskan kamu, ditambah kamu yang lagi mengandung bayi, buat aku tidak bisa sepenuhnya melampiaskan dan melakukan apapun yang kuinginkan. Sepertinya aku rugi. Tuan muda kedua benar-benar serigala hitam yang licik, tetapi ada satu kelinci putih kecil yang tidak menyadarinya. Kina menggigit bibirnya, dan berkata dengan napas terengah-engah, semuanya terserah kamu, begini oke, kan? Sial, sebaiknya dia jangan jatuh ke tangannya. Bisa diterima. Dia mengangguk puas. Mendengar nada bicaranya yang menjengkelkan, Kina memiliki perasaan ingin menggigitnya. Mengingat pantatnya baru saja dipukul 2 kali, Kina meraih lengannya, menundukkan kepala dan menggigitnya. Tetapi tidak berani menggigit terlalu kuat, khawatir dia akan terluka. Ezra tidak marah kenapa tiba-tiba menggigit dirinya. Setelah gigitan dilepaskan, Ezra menggendongnya, berjalan ke kamar mandi. Cukup, saatnya layani nyonya di kamar mandi. Hei, untuk apa buru-buru? Ini masih pagi, kata Kina meronta. Pria ini jelas-jelas ingin membersihkannya dulu, kemudian memakannya. Malam yang indah tidak murah, buang-buang waktu adalah dosa. Kita harus gunakan setiap momen secara rasional, katanya dengan sungguh-sungguh dan otentik. Kina merasa pria ini sangat bernafsu, tetapi begitu menangkap dirinya, selalu ingin berhubungan dengannya. Ini sangat bertolak belakang dengan citranya. Dasar genit. Kenapa selalu pikirkan hal semacam itu? Selain hal itu, kita bisa lakukan banyak hal lain. Aku tidak tertarik dengan hal lain, aku hanya ingin. Dia membungkuk, berbisik di telinganya, setiap saat aku ingin melakukan hubungan denganmu, gunakan segala gaya. Belum selesai berbicara, mulut Kina sudah dicium. Kata-katanya yang belak-belakan membuat wajah Kina memerah. Meskipun tidak tahu apa itu malam yang indah tidak murah, kalau dihubungkan dengan kata-kata sebelumnya, pasti bukan hal yang baik. Pria ini dari penampilan luar terlihat sangat dingin, begitu pintu kamar ditutup jadi sangat liar. Jangan katakan lagi. Kina melepas sepatunya, menendang betisnya dengan lembut, memperingatkan dengan wajah merah. Ezra meraih tangannya dan berkata dengan senyum tipis, ya, istriku, Domortol Kles, kan? Setelah Kina mengangguk, dia merasa ada yang salah dengan kata-katanya. Baik istriku, kalau begitu. Keesokan siang Kina berbaring di tempat tidur, melihat seseorang berpakaian rapi. Kenapa selalu dia yang lelah? Pinggang dan lengan yang sakit, membuatnya ingin berbaring, semua sel di tubuhnya ngilu karena dieksploitasi secara parah. Perlu tingkatkan stamina. Ezra membantunya memilih pakaian dari lemari, lalu menggendongnya pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ingin sekali menggigitnya. Ini isi pikiran Kina ketika mendengar kata-katanya, maukah kamu pertimbangkan masukkan aku ke kamp militer untuk pelatihan? Kina melototinya, dan tersenyum canggung. Ezra segera berpikir sejenak, setelah beberapa detik, usulan yang bagus, bisa dipertimbangkan setelah kamu melahirkan bayinya. Kina menjadi tidak tenang. Hei Ezra kamu iblis, ya. Kamu tidak boleh seperti itu padaku. Sekalipun iblis, itu juga iblismu seorang, dan hanya padamu saja. Katanya, hanya untuk dia sendiri. Tetapi dia tidak merasa terhormat, merasa masa depan itu gelap dan tidak bisa melihat cahaya. Setelah mandi, dan berpakaian rapi, sebelum meninggalkan kamar, Erza berulang kali memberitahu Kina untuk melupakan apa yang terjadi kemarin dan jangan pernah beritahu siapapun apa yang dia dengar kemarin, bahkan orang tuanya. Dan memberitahunya konsekuensinya.
Aula rumah keluarga Okto melihat Ezra dan istrinya turun, Kalenia segera memerintahkan pelayan untuk menyiapkan makanan untuk Kina. Kina, kamu makan ini dulu, nanti 1 jam lagi sudah bisa makan siang. Saat Kalenia berbicara, ia melototi Ezra. Tidak tahu tahan sedikit, dia yang pagi-pagi sekali bangun sarapan bersama mereka dengan bahagia, dan alasan mengapa Kina tidak bangun, tidak perlu ditebak juga sudah tahu pasti karena lelah. Kina kebetulan melihat dia menatap Ezra, tidak tahu apakah untuk melindunginya atau melakukan hal lain, dengan cepat menjelaskan, "Bu, jangan salah paham. Ezra tidak lakukan apapun padaku tadi malam, sungguh." Ezra tidak mengatakan apa-apa. Si bodoh ini benar-benar tidak tahu menyembunyikannya.